Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Yiyo T. Herlambang SE MM selaku Ketua Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta Paramita Jaya yang akan berbincang-bincang tentang rangkaian kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah Pak Yiyok. Saya kedatangan tamu istimewa Yiyok Herlambang ke SSO. Ya, makasih sama-sama Bu Silawati. Selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah kabar baik. Pak, Bapak untuk mengambil peran sebagai pribadi sejati, tema yang disodorkan yaitu rangkaian kehidupan. Bagaimana pandangan Bapak tentang individual rangkaian kehidupan bagi Bapak? Ya, baik, terima kasih Bu Silawati Susmono. Jadi bicara soal rangkaian kehidupan itu kan bicara soal fase. Ya. Dari kita mulai belum ada, berproses, lahir, sampai menjadi sekarang, sampai nanti tidak ada. Artinya dari sanalah kita belajar tentang kehidupan ini. Bagaimana kita merasakan arti kita dari dulu, sekarang, sampai akhir. Intinya bagaimana makna kita buat orang lain. Sehingga kita dihadirkan dunia itu harus berarti dan berfungsi buat orang lain. Itu salah satu rangkaian kehidupan. Rangkaian kehidupan itu kan banyak unsur. Betul. Seperti mobil kita analogikan, ada skrup, ada macam-macam, ada setirnya, ada radiator dan lain sebagainya. Banyak sekali ada mesin mobil. Nah, untuk menyatukan itu perlu ilmu merangkai, merakit. Bagaimana cara Bapak merakit kehidupan ini? Iya, tentu dalam setiap kehidupan ini kan punya makna atau punya pemahaman yang berbeda dari satu fase ke fase lain. Untuk mencoba menjadi dirikan bagaimana rangkaian kehidupan lebih baik, maka tentu ilmu-ilmu yang berbeda-beda itu kita pelajari. Literasi menjadi salah satu faktor kunci dari rangkaian kehidupan. Dengan kita belajar dengan baik, kita mencoba memahami makna, bidang, kehidupan, juga tentang ilmu yang lain, itu menjadikan rangkaian kehidupan kita itu menjadi sempurna ya Bu. Sehingga dengan demikian maka kita mencoba menganalogikan bagaimana rangkaian mobil itu kita bisa pelajari, kita maknai, dan kita bisa mengerti semua. Sehingga mobil itu menjadi utuh buat kita gunakan dengan baik. Kalau nanti ada sesuatu yang berkurang nilainya dari mobil itu, Bapak tahu ya rasanya? Iya, pasti tahu. Terasa kurang nyaman tentunya. Kurang nyaman ya. Begitulah rangkaian kehidupan Bapak. Betul sekali. Dalam aransemen kehidupan, dalam berkeluarga. Bapak selaku seorang kepala mungkin rumah tangga, atau seorang ayah, seorang suami, seorang anak dari orang tua, apa yang Bapak sumbangkan dalam rangkaian kehidupan bagi mereka? Ya, tentu saya mencoba untuk menjadi role model tentunya dengan role model. Karena dengan role model berarti segala tindak tanduk saya, segala tingkah laku saya itu menjadi salah satu pembelajaran mungkin buat anak-anak saya. Juga mungkin saya ingin menjadikan orang tua saya menjadi panutan. Sehingga itulah kenapa kita sebagai individu manusia ini mencoba untuk bermain dengan cara-cara yang santun, adab, dan tentu kita memaknai dengan sesuatu yang bersifat mulia. Sehingga demikian maka kehidupan ini menjadi lebih baik, terisi dengan sangat manis apabila kita mencoba mengacu kepada suatu sistem yang sudah ada. Itu salah satu yang harus kita lakukan, Bu. Bapak saya kenal sebagai seorang bankir dari Bank Indonesia menuju ke tingkat budaya yang ada permusiuman dan lain sebagainya. Berkolaborasi dengan banyak pihak karena sudah gerbang akhirnya kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi kuncinya Pak untuk supaya Bapak bisa change antara seorang yang profesional di bidang perbankan tiba-tiba nyebrang ke museum gitu? Menarik ini Bu Silawati. Sebagai ketua MIDA ya? Iya, saya sebagai ketua Asosiasi Museum Jakarta. Kasih tipnya Pak, apa Pak tipnya? Ini kan seperti kita bertransformasi dari sesuatu yang sifatnya letterlek gitu bahwa di bankir itu waktu saya di Bank Indonesia kan pola sistemnya kaku seperti itulah bakulah seperti itu apalagi saya mantan pengawas dan pemeriksa bank semua serba SOP gitu Kemudian pada akhir saya menjabat di Bank Indonesia, saya ditempatkan di Museum Bank Indonesia sebagai kepala museum oleh Pak Gubernur.
maka saya pelajari tentang budaya, karena museum itu juga tak lepas dari budaya. Dari sisi warisan, ekspresi, ekonomi budaya, sosial dan seterusnya, koleksi sampai koleksi juga. Sehingga nuansa itu berubah. Saya memperoleh suatu bentuk katakanlah ilham atau apapun namanya ilmu yang membuat budaya itu menjadi salah satu kekuatan mengisi jiwa saya. Sesuatu yang tadinya saya mencoba untuk SOP yang luar biasa, sekarang saya mengembangkan diri saya dengan baik, mencoba untuk bernetworking sama orang lain. Ada 3 hal, Bu Susilowati, yang bisa saya sampaikan. Berarti kita harus punya inovasi, punya adaptasi, dan juga harus kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri dalam dunia ini. Termasuk bagaimana budaya itu bisa dikembangkan kepada orang lain. Nah, itulah yang menjadi transformasi saya, dan ini menarik. Dari seorang yang latar kepada SOP kaku, menjadi seorang yang fleksibel dan tentu tetap melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi tetap punya suatu fleksibilitas untuk mengatasi itu semua. Kalau kita bicara budaya, tidak lepas dari namanya karakter, kultur, betul. yang sudah melekat gitu ya. Kalau kita bicara rumah, dia terasnya dari rumah kita. Kalau kita bicara budaya, bagaimana Bapak untuk menyambut tamu di dalam budaya ini? Sebuah teras yang indah bagaimana Pak? Tentu kita mencoba untuk menarik ya Bu, pengunjung atau siapapun teman kita networking. Saya ingat teori push and pull tourism. Di mana internal pengelola itu harus mencoba untuk menjual dirinya dengan baik, sementara orang luar akan masuk ke dalam diri kita, sehingga tampilan kita harus kita perbaiki seperti apa yang mereka minta. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Juga Bu Susilowati, saya ingat suatu ada gium dari luar. When you lost your money, you lost nothing. When you lost your health, you lost something. But when you lost your character, you lost everything. Jadi karakter itu memegang kekuatan penuh sekali. Itu yang menjadi tips bagi Bapak setiap hari mencintai pekerjaan itu. Betul. Sehingga full. Full. Ada passion di sana. Luar biasa. Saya betul. juga dari seorang bankir, Ibu. tapi full dalam budaya. Bagaimana mencintai budaya Pak? Tip untuk anak muda lah Pak. Baik. Tentu kita harus masuk ke relung-relung itu ya. Makanya memahami literasi budaya tidak hanya cukup dengan membaca buku, tetapi mari kita mencoba mengimplementasikan bagaimana budaya itu berkembang di masyarakat. Nah, dengan kita melihat budaya kita dengan baik, tentu kami berharap, dan ini mudah-mudahan ekspektasi kita tinggi terhadap masyarakat, tentunya generasi muda, sehingga budaya jati diri bangsa itu menjadi melekat pada diri mereka. Caranya bagaimana? Kita mencoba untuk memberikan sharing pada mereka bahwa budaya kita dengan penuh adab santun, dengan penuh dengan literasi, penuh dengan segala satu polanya yang ada, itu menjadi menarik, dan itu menjadi kebanggaan kita. Rasionalisme kita di mata dunia itu menjadi sesuatu yang luar biasa, penuh dengan bahasa daerah, penuh dengan suku, penuh dengan budaya masing-masing daerah. Itu menjadi kekuatan buat kita. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita banggakan. Nah, dalam rangkaian kehidupan ini, tema kita dalam aransemen kehidupan, tema besarnya, Bapak mengambil topik rangkaian kehidupan. Apa yang sedang Bapak rangkai untuk saat ini? Di dalam individual kehidupan Bapak selaku seorang Yiyok Herlambang. Tentu dalam rangkaian kehidupan dan fase-fase yang saya lalui, saya ingin memberikan yang terbaik tentu buat sesama. Sehingga ada sesuatu yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Mereka adalah masyarakat yang ada di sekitar saya maupun di luar sana. Dengan kata lain apa? Saya ingin dalam hidup ini ada sesuatu yang bermanfaat. Ada sesuatu pengetahuan, ada suatu ciri-ciri, ada suatu makna-makna positif. Dengan segala kemampuan yang ada dalam pikiran saya, pengetahuan saya ingin teman-teman atau masyarakat di sekitar saya itu punya rasa, apa yang dikatakan oleh Yiyo ini sangat bermanfaat, sangat punya nilai yang mulia. Nah, inilah salah satu rangkaian kehidupan di mana kita ingin menjadikan masyarakat itu menjadi suatu masyarakat yang sangat-sangat egaliter, masyarakat yang beradab, dan tentu saya ingin bahwa masyarakat itu tahu bahwa dengan budaya ini jadi salah satu unggulan, kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itulah rangkaian hidup di mana pada akhirnya makna buat orang lain itu menjadi salah satu keinginan kita untuk ke sana.
nyaman di rangkaian kehidupan nyaman. Walaupun dalam celah-celah itu ada naik turunnya, tapi saya ingin. Tapi mobilnya siap digunakan berarti. Siap digunakan. Dirakit hampir selesai. Hampir selesai. Karena usia-usia kita, betul. Bagaimanapun harus ada makna yang kita tinggalkan. Sebuah makna akhirnya, segaris saja kan. Iya. Jiyok gitu. Iya. Betul. Jiyok, wati ya. Iya. Seorang wati kan segaris ini apa sih maknanya? Iya, betul. Kan bermakna akhirnya. Iya, betul. Nah, makna inilah Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya. Sebuah rangkaian kehidupan yang bermakna di dalam diri Jiyok ini apa yang satu garis ini Pak? Jiyok ini Pak. Ya. Yang mau ingin ditinggalkan oleh anak. Ya. Jadi makna yang kita tinggalkan nanti, mereka merasakan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Mereka merasakan bahwa apa yang kita lakukan selama ini menjadi salah satu contoh yang baik. Sehingga, oh ya benar ya, si Jiyok ini memberikan sebaris kalimat atau sebaris kegiatan itu yang memang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan dengan baik. Nah, itu salah satu hal yang kecil sehingga makna kita tuh menjadi salah satu keharuman yang memang mereka rasakan. Ya, artinya kan hanya cukup sedikit. Betul. Kita harus masuk ke input kan artinya. Ya. Ya, kepada nilai-nilai itu diabadikan kan. Ya, betul. Seperti karya ya Pak ya. Ya, seperti karya, betul. Pengen dikenang dengan baik. Jiyok juga. Betul. Jiyok Herlambang. Tokoh yang baku, yang kaku dari bank itu. Perbankan, Bank Indonesia apalagi kan. Puncaknya induknya bank kan gitu. Nah, kalau nggak kaku nggak bisa kan. Betul. Karena kan ada rasio segini. Kalau tidak ya kalah nanti. Betul. Kalah clearing. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kita pertemuan hari ini. Saya itu Pak menciptakan lagu Pak. Ada aransemen Mas Idris, ada aransemen Hendri Lamiri, ada banyak lah macam-macam ya. Ada master juga. Bapak pernah dengar? Ya, saya dengar Bu. Apa itu Pak? Saya beberapa kali saya lupa lagunya, tapi saya melihat Ibu menciptakan lagu-lagu yang di YouTube Ibu itu luar biasa. Di Susilawati Susmono Official. Ya, apa Pak judulnya Pak? Aduh, saya lupa, tapi saya pernah melihat YouTube Ibu itu. Saya merasakan ini yang menciptakan ini luar biasa nih. Kata-kata ini sangat bermakna buat kehidupan. Itu Bu. Jadi tidak semudah atau tidak banyak orang seperti itu. Nah, seperti Ibu ini kan memang langka ya Bu ya. Kalau dalam ekonomi itu scarcity itu nilainya tinggi itu Bu. Iya. Kelangkaan itu. Itu kalau yang di BI sangat sulit ya ujiannya ya. Iya, betul Bu. Integritasnya ya. Iya, betul. Integritasnya bisa mendapatkan sebuah karya Pak. Contohnya cahaya kebaikan ini Pak ya. Iya. Kalau gini kan, ini pohon kehidupan. Kalau kita sedikit meleset, dia tidak seimbang nih. Iya. Nah, makanya ukuran keseimbangannya itu sangat tinggi kan. Begitu betul, kan Pak. Betul. BI itu kan punya ukuran standar tinggi kan. Karena kalau dia meleset, tidak terukur nih bank-bank ini. Betul Bu. Rasionya. Betul Bu. Sebagai otoritas moneter, BI kan punya ukuran, punya parameter, punya tingkat rasio-rasio yang harus patuhi oleh bank-bank. Dan dijaga kan. Kalau tidak dijaga bangkrut itu liquid deh. Indikasi finansial itu tidak terganggu. 98 banyak yang liquid. Banyak. Saya juga sebagai salah satu saksi hidup untuk yang melikuidasi salah satu bank. Sama Pak. Iya sama. Jadi dalam rangkaian kehidupan Pak Jiyok ini sebetulnya intinya yang ingin Bapak sampaikan tuh apa Pak? Saya pengen tahu Pak. Monggo Pak. Jadi sebetulnya satu hal ya Bu. Kita ikuti arah kita kemana. Ada satu mazhab yang mengatakan larilah kamu atau ikuti kamu ke arah passion yang kamu ada. Passion itu menjadi salah satu kekuatan kita itu hidup. Jadi kalau kita nggak ada passion tapi kita teruskan ikut sana, itu akan dengan sendirinya tidak bagus, tidak nyaman dalam hidup kita. Nah, kebetulan passion saya itu salah satunya dari kecil tuh memang saya senang budaya Bu. Berarti kita ketemu hari ini karena persamaan itu. Ada chemistry ya Bu? Ya, Alhamdulillah. Kita menutup aransemen kehidupan ini, kita dengarkan lagu mungkin karena Pak Jiyoknya lupa. Jadi saya yang menentukan judulnya ya. Iya Bu, siap. Dari sekian itu kita dengarkan Museum Cakrawala Dunia yang masterpiece. Monggo silakan. Indonesia, Indonesia, Indonesia bersyukur.
hidayah untuk Indonesia, banyak rahmatnya untuk Indonesia, Indonesia jaya. Semua tersimpan di museum ada di dunia. Museum kita, karakter kita, karakter kita Indonesia. Museum Cakrawala Dunia banyak menyimpan sejarah, tempat edukasi murni, taman kreasi seni budaya. Bhinneka Tunggal Ika, jangan hianati warisan berharga untuk Indonesia jaya. Indonesia, Indonesia, Indonesia bersyukur. Indonesia, Indonesia, Indonesia bersyukur. Banyak anugerah untuk Indonesia, banyak hidayah untuk Indonesia, banyak rahmatnya untuk Indonesia, Indonesia jaya. Semua tersimpan di museum ada di dunia. Museum kita, karakter kita, karakter kita Indonesia. Museum Cakrawala Dunia banyak menyimpan sejarah, tempat edukasi murni, taman kreasi seni budaya. Bhinneka Tunggal Ika, jangan hianati warisan berharga untuk Indonesia jaya. Warisan berharga untuk Indonesia jaya. Ya, alhamdulillah Pak Iyok. Ya. Setelah mendengarkan lagu Museum Cakrawala Dunia, apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap Cakrawala Dunia itu? Ya, luar biasa Bu Susilowati. Memang museum itu kan sebagai jendela dunia. Iya, Ada unsur pendidikan, iya, ada unsur entertain, ada unsur budaya, iya, warisan budaya. Jadi memang museum itu institusi yang memang penuh dengan makna-makna sejarah. iya, Jadi kalau kita melihat, mendengar ciptaannya Ibu tadi, saya merasa sangat terharu dan apresiasi sekali bahwa memang itulah museum kita. iya, Tanpa museum, tanpa koleksi yang kita pelihara, bahwa Indonesia itu penuh dengan kesejarahan, iya, penuh dengan makna, Iya, makanya betul. harus dipelihara Bu, dan Iya. tentu dijaga. iya, Nah, itulah fungsi daripada lagu, dan itu tentu menjadi sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat buat masyarakat. iya. Luar Iya. biasa Bu. Ya, lagu ini kan juga memberikan suatu warna karakter Ya, kita ya, bahwa pendidikan edukasi murni itu ada di museum, betul. tidak direkayasa, Ya, supaya orang paham. Nah, paham itu juga kan hidayah. ya, Seberapa paham, ya, kan? Seberapa banyak pahamnya ya, tentang karya. ya, Kadang-kala mungkin hanya 1%, ya, mungkin kadang-kala 100%. Suatu saat dia 100% karya itu dia ketahui. Misalnya kayak Kawung. Kawung itu 100% apa? Kemurnian itu apa gitu. Kembali kepada kemurnian.
Jadi kalau kita bicara pohon kehidupan, kita ini asal-usulnya dari kakek nenek moyang kita bangsa ini. Mereka itu pencetus awal gagasan budaya. Supaya jangan sampai budaya ini hilang. Makanya kita Museum Cakrawala Dunia. Itu. Jadi sangat penting museum itu Pak, untuk menjadi suatu wawasan berpikir, pemahaman tentang kehidupan kita. 3 yang harus kita ingat kan Pak. Sejarah, bukti sejarah. Kan bagaimana nasab kita, kakek nenek moyang melahirkan sejarah ini. Betul. Kalau kita buang, jadi ngelantur kan kemana. Betul. Jadi bisa saja orang menipu kan karena tidak ada buktinya. Makanya museum menampung bukti itu kan di sejarah itu kan. Jangan sampai hilang makna kan. Betul Bu. Jadi Bu Susilowati, saya ingat ada orang mengatakan kalau ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah museumnya. Maka tidak akan ada sumber yang original yang membawa anak-anak masa depan tuh mengetahui apa jati diri dia waktu itu gitu. Maka suatu saat seorang Yeyok, apa sih pesannya? Tentu di museumnya kan ada. Betul Bu. Susilowati apa sih pesannya? Ada di situ. Itu yang bermakna. Betul. Demikian Pak ya. Closingnya apa yang mau disampaikan lagi untuk anak, untuk siapa, Handai Tolan atau siapalah rekan-rekan yang. Sebelum saya closing, tentu ada satu semboyan Bu. Katanya begini, jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyum adalah ibadah, maka mengenal suku adalah hidayah. Jadi ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi museum itu menjadi satu suku guru kita. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat, kepada adik-adik, kepada anak nanti ke depan, mari kita menghargai sejarah bangsa kita, menghargai para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Kita tidak akan hidup merdeka seperti ini kan baik, bebas dan penuh keberkahan dan rahmat ini kalau tidak ada mereka. Maka melalui unculnya kita masih museum, inilah yang harus dikembangkan supaya mereka tetap terjaga dengan baik. Itu pesan saya. Alhamdulillah Pak Yeyok sudah datang di SSO ini dan memberikan tips berbagi tentang museum tentang apa itu budaya dan merupakan rangkaian kehidupan kita Apakah mobil itu bisa digunakan tanpa Bapak selesai dengan budaya? Betul. Enggak? Akhirnya mobil selesai karena sudah membudaya, sudah bisa digunakan ya Pak ya. Betul. Di situ museum bisa kita jadikan lokomotif itu Pak. Budaya Pak. Ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Selamat Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan